Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Tidal Hikmah dari kelas 11 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi mengatasi ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembahasan mengenai strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai bentuk ancaman non-militer. Bentuk ancaman non-militer dibagi menjadi dua. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi adalah segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu ketahanan nasional suatu negara yang dilakukan dalam tataran pemikiran, baik berasal dari luar maupun dalam negeri. Ancaman di bidang ideologi dapat berupa a. Ancaman ideologi dari luar, misalnya, masuknya ideologi asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, misalnya, liberalisme, komunisme, dan Zionis. B. Ancaman ideologi dari dalam, misalnya, munculnya paham-paham radikal yang ekstrim, munculnya berbagai aliran sesat di Indonesia, provokasi dari kelompok masyarakat tertentu terhadap kelompok masyarakat lainnya yang mengandung unsur SARA. Yang kedua, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik merupakan instrumen utama untuk menggerakkan perang. Hal ini membuktikan bahwa kekuatan politik dapat menumbangkan suatu sistem pemerintahan, bahkan menghancurkan suatu negara. Bentuk ancaman di bidang politik, yang pertama, ancaman politik dari luar, misalnya, intimidasi, provokasi, blokade politik. Yang kedua, ancaman politik dari dalam dapat berupa sikap apatis terhadap pemerintah, sikap mau menang sendiri dalam masyarakat suatu negara, pemerintahan kotor, para politis dan pejabat negara, gerakan separatisme. Strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya dapat berupa berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental. Keseimbangan dan keselarasan fundamental yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan keseimbangan batin. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keselarasan melahirkan toleransi yang tinggi. Strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi dapat berupa sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produk domestik. Pertahanan dijadikan prioritas utama. Diadakannya perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, tidak bergantung pada badan-badan multilateral, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang. Strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan dapat berupa pertahanan dan keamanan merupakan tanggung jawab warga negara Indonesia, bukan hanya pihak yang berwajib. Sis Hankam Rata, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Keterpaduan dalam unsur militer ditunjukkan pada keterpaduan tiga kekuatan militer RI, kekuatan darat, kekuatan laut, dan kekuatan udara. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.